Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erwin. Di cerita kali ini aku akan meneruskan cerita kemarin yang berjudul Kampung Hantu, yang ditulis oleh Simple Man. Nanti seperti biasa link sumber aku taruh di kolom deskripsi. Sebelum lanjut ke ceritanya, aku mohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar aku makin bersemangat membacakan cerita-cerita horor lainnya. Atau yang punya cerita horor dan ingin dibacakan, bisa DM di Instagram aku, nanti link aku sertakan di kolom deskripsi. Yuk gak usah berlama-lama lagi, ambil posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Kemuning Ireng atau Buto. Pertama kali aku dengar cerita ini dari desa sebelah, masih satu kecamatan dengan desaku. Di suatu malam, terdengar sebuah suara seorang tampak tengah mengunyah. Semakin lama, suaranya semakin intens. Karena rasa penasaran, maka dicarilah suara itu yang rupanya berasal dari sawah. Namun anehnya tidak ada siapapun di sana. Tapi suaranya masih terdengar. Dengan berbekal obor di tangan, Pak Salim tetap mencari. Ia tidak pernah berpikir macam-macam sebelumnya. Berjalan di atas rumputan basah di samping sawah, Pak Salim masih mencari sumber suara itu. Sampai ia berhenti di atas tumpukan padi yang sudah dibabat dan menyisakan akar liarnya. Di sana Pak Salim melihatnya. Sesosok makhluk yang tinggi hampir setara dengan pohon mengkudu, besarnya kurang lebih 3 lelaki dewasa gemuk. Kulitnya hitam legam, dengan mata kecil di wajahnya. Sosok itu menyaruk-nyaruk bekas gabah memasukkannya ke dalam mulutnya yang besar, seolah-olah makhluk itu sudah lama tidak pernah makan. Melihat itu, Pak Salim sampai harus menahan nafas, karena Pak Salim tahu makhluk apa yang ada di hadapannya. Menunggu sendirian. Pak Salim masih menunggu makhluk itu pergi. Dan benar saja, setelah puas melahap habis sisa gabah di depannya, makhluk itu pun pergi. Langkahnya tersaruk-saruk. Yang Pak Salim ingat hanya satu. Bau tubuhnya seperti bau ubi panggang di dalam api. Berpikir bahwa Pak Salim sudah aman, beliau menceritakan ini pada semua orang. Beberapa orang menanggapi dengan tidak percaya, yang lain menanggapi dengan ngeri. Dan yang membuat Pak Salim harus menelan ludah adalah ketika Pak Salim bercerita pada tetangganya. Wajahnya pucat mendengar tutur kata Pak Salim, seolah setiap kalimatnya seperti racun. Dengan gagap, tetangga Pak Salim itu memberitahu sebuah mitos tua tentang makhluk yang suka memakan gabah, yaitu kemuning ireng. Menurut kepercayaan, kemuning ireng memang berkeliaran setiap malam. Biasanya, ia hanya memakan sisa gabah dari sawah yang baru saja panen. Dan siapa saja yang melihat kemuning ireng untuk menjaga lisannya dan tidak menceritakan kepada siapapun. Karena orang Jawa percaya, kemuning ireng muncul biasanya hanya diikuti pertanda bahwa di musim berikutnya sawah itu akan panen kembali dengan hasil yang lebih memuaskan. Namun, ada satu pantangan yang tidak boleh dilakukan. Siapa saja yang melihat kemuning ireng dilarang keras menceritakan wujudnya pada siapapun, karena kemuning ireng bisa mencium aroma darah manusia. Dan bila malam itu Pak Salim berpikir bahwa makhluk itu tidak tahu bahwa Pak Salim memergokinya, sepertinya Pak Salim harus berpikir kembali. Bisa saja kemuning ireng itu memang sedang mengujinya dengan cara berpura-pura tidak tahu. Dan dengan kejadian bahwa Pak Salim sudah menceritakan tentang kemunculan makhluk ini, Pak Salim mulai diliputi rasa takut. Setiap malam beliau akan berdiri di depan pintu rumahnya, melihat keluar dari jendela, berharap makhluk itu tidak datang menemuinya. Malam demi malam dilewati Pak Salim
dengan rasa khawatir yang bertumbuh menjadi paranoid parah. Sampai di malam entah keberapa, Pak Salim mencium aroma yang familiar. Aroma ubi yang baru saja dibakar di bara api. Pak Salim terdiam melihat sesuatu mendekat. Di zaman itu tidak ada rumah penduduk yang terbuat dari batu bata dan semen, karena rumah zaman dulu kebanyakan dibangun dari bambu atau kayu. Pak Salim hanya duduk bersembunyi di balik pintu, menunggu dan berharap makhluk itu hanya sekedar lewat. Namun aromanya semakin menyengat. Tidak beberapa lama, aroma itu menghilang, lenyap begitu saja. Dilihatnya dari sela-sela bambu di dalam rumahnya, Pak Salim kembali mengintip apakah makhluk itu benar-benar pergi. Dan benar saja, bayangan yang tadi mendekat sudah lenyap. Berpikir malam ini sudah aman, Pak Salim bergegas menuju kamarnya. Namun, kaget bercampur kebingungan. Pak Salim melihat istrinya sedang tidur dengan dirinya. Benar, di atas ranjang ada sosok yang menyerupai dirinya, sedang tidur bersama istrinya. Rupanya itu bukan mimpi. Berkali-kali Pak Salim mengingatkan dirinya, sampai ia sadar aroma sosok yang menyerupai dirinya tercium seperti aroma ubi bakar. Disitulah Pak Salim sadar, makhluk itu entah dengan cara apa dan bagaimana sudah menjelma menjadi dirinya. Pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi dengan Pak Salim? Kabarnya setelah kejadian itu, Pak Salim ditemukan dalam keadaan gila. Istrinya yang pertama kali tahu. Namun banyak warga yang mengatakan apa yang terjadi dengan Pak Salim itu karena kelakuannya tempo hari, menceritakan apa yang seharusnya tidak diceritakan. Tetangganya sendiri menceritakan semuanya kepada istrinya. Apa yang terjadi dengan Pak Salim adalah ulah kemuning ireng. Dan memang kebanyakan dari mereka bila berurusan dengan makhluk ini hanya memiliki dua pilihan: mati secara tidak wajar atau menjadi gila selama-lamanya. Oke, jadi gimana teman-teman? Cukup ngeri kan? Sebelum masuk ke cerita selanjutnya, aku ingetin lagi untuk tekan tombol subscribe di bawah ya, karena subscribe itu gratis. Oke, tak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Mbah Putri, Bau, Lawean, dan Jin Penjaga. Mbah Putri adalah salah satu tetua yang dulu paling dihormati di kampung ini. Karena sebelum kampung ini benar-benar berdiri seperti saat ini, Mbah Putri lah yang pertama kali tinggal di sebuah rumah besar dengan gaya arsitektur Belanda. Menurut kabar yang sering aku dengar dari orang-orang, sehari-hari Mbah Putri mengenakan kebaya lengkap dengan sanggulnya. Akan tetapi, ada hal yang membuat warga sedikit takut dengan Mbah Putri. Kabarnya, di belakang Mbah Putri kadang terlihat manusia yang tinggi besar. Beberapa menyebutnya dengan jin penjaga yang mengikuti Mbah Putri. Dan berapa jumlah mereka? Mungkin ini terdengar sedikit berlebihan. Menurut apa yang aku dengar dari cerita orang-orang, yang mengikuti Mbah Putri hampir seperti sebuah pasukan kerajaan. Ada lagi yang membuat Mbah Putri sedikit ditakuti, yaitu dia seringkali memakan bunga-bungaan yang tumbuh di halaman rumahnya secara langsung tepat di depan warga kampung. Benarkah Mbah Putri sebegitu misteriusnya? Kali ini aku akan menceritakan detail siapa Mbah Putri itu. Mbah Putri pertama kali datang dan membangun rumah di kampung ini setelah mengikuti suaminya yang adalah seorang menir yang bertugas mengawasi lahan tebu. Suaminya Mbah Putri sendiri memiliki kedudukan strategis di pabrik gula dekat dengan kampungku. Saat sebelum kampung ini dihuni, yang ada di sini hanya sebuah rawa yang dipenuhi oleh pepohonan rindang
Di kiri kanan rumah pun hanya ada taman-taman liar. Saat itu keadaan kampung ini nyaris seperti alas kecil. Begitu sepi nan mencekam. Selama pernikahan Mbah Putri dengan suaminya, Mbah Putri belum juga dikaruniai seorang anak. Kabarnya banyak gosip yang berkembang bahkan sampai suami ke-14-nya beliau. Mbah Putri kabarnya tidak boleh bersetubuh dengan lelaki manapun termasuk suaminya sendiri. Namun itu hanyalah rumor. Yang terjadi adalah suami Mbah Putri lebih banyak menghabiskan waktu di pabrik atau lahan tebu yang jaraknya tidak terlalu jauh dari desaku. Karena sendirian inilah, kabarnya Mbah Putri seringkali berinteraksi dengan mereka yang beda alam. Disinilah pertanyaan terbesar aku. Mungkinkah kesepian yang membuat Mbah Putri beralih menjadi sesuatu yang membuat orang-orang berpikir bahwa Mbah Putri memiliki ilmu hitam? Sebegitu kuatkah beliau? Sampai tidak ada yang berani membicarakan beliau termasuk para tetua kampung. Namun ada cerita yang selalu membuat aku merinding tiap kali aku ingat. Seingat aku sampai saat ini, aku gak pernah tahu bagaimana wajah atau rupa Mbah Putri. Namun ibu seringkali mengingatkan bahwa aku seringkali didatangi oleh Mbah Putri. Bahkan ibu bercerita, Mbah Putri sudah menganggap aku sebagai anaknya. Sekarang, tiap aku ingat nama beliau, aku selalu terbayang wajah wanita tua yang gak pernah aku lihat secara nyata. Namun wajah wanita tua itu selalu terkenang termasuk ketika aku melihat Nini Towo. Wajahnya nyaris sama persis. Mungkinkah itu wajah Mbah Putri? Aku gak tahu. Kembali ke cerita Mbah Putri. Disinilah dulu Mbah Putri kabarnya pernah membuat sebuah patung kecil yang dibuat dari jerami dan batok kelapa. Patung itu tepat diletakkan di depan rumahnya. Setiap hari, patung itu terus bertambah. Lagi, dan lagi. Sampai halaman Mbah Putri penuh dengan patung itu. Ketika suaminya pulang, beliau kaget dengan apa yang terjadi di dalam rumah mereka. Disinilah awal kengerian itu muncul. Karena patung yang lebih terlihat seperti boneka pasak itu, kabarnya di setiap patung jerami itu ada jin yang mendiaminya. Setiap malam ketika hari mulai gelap, seringkali terdengar suara-suara dari luar rumah yang membuat suaminya tidak nyaman. Berbeda dengan suaminya, Mbah Putri senantiasa memasang wajah penuh senyum yang diartikan seperti melihat anaknya sendiri. Lambat laun, suaminya semakin lama kesehatannya semakin menurun. Beliau menjadi lebih sering sakit-sakitan. Mbah Putri tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri, merawat dan menemaninya bahkan sampai ajal menjemput. Mbah Putri kemudian menikah lagi. Suami keduanya beliau juga bernasib sama. Lama-kelamaan entah apa yang terjadi di rumah itu, tiba-tiba saja jatuh sakit, lalu kemudian berujung pada maut kembali. Di sini, mulai banyak pendatang yang menempati lahan kampung ini. Disinilah kakek aku membuka lahan pertama. Yang anehnya, saat kakek aku datang, dia sempat bertamu di rumah Mbah Putri. Berceritalah kakek aku waktu itu. Rumah Mbah Putri kabarnya ramai dengan suasana tidak mengenakan. Dan benar saja, rupanya pasak-pasak yang dipasang memang bukanlah pasak sembarangan. Rupanya itu adalah cara Mbah Putri melindungi dirinya. Melindungi dari apa? Nanti aku jelaskan. Karena sejujurnya cerita Mbah Putri ini sangat panjang. Jadi kelak akan aku ceritakan detailnya. Bukan sekarang. Di pernikahan berikutnya itulah Mbah Putri baru diketahui bahwa beliau adalah Bahu Lawean.
Apa itu bau lawean? Bau lawean adalah mereka-mereka yang umumnya sudah disukai oleh jin sejak pertama mereka lahir. Jin ini tidak pernah berniat merasuki atau mencelakai. Sebaliknya, mereka menjaga si bau lawean. Namun dengan catatan, tidak boleh ada yang berani mendekati seorang bau lawean, apalagi menikahinya. Karena jin ini akan terus dan terus membuat pasangan bau lawean tersiksa lalu kemudian meninggal. Cara membunuhnya, menurut orang yang tahu perihal fenomena ini, setiap malam hari ketika sudah terlelap, jin ini akan menghisap darah pasangannya perlahan-lahan. Dan hal inilah yang lambat laun menjadi rasa sakit hingga berujung kematian. Namun biasanya bau lawean hanya berakhir di pernikahan ke-7. Karena setelah pernikahan ke-7, bau lawean terlepas dari ikatan jin itu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Mbak Putri bisa menikah hingga 14 kali? Jawabannya, karena yang ikut Mbak Putri bukan cuma satu jin, melainkan satu pasukan jin. Oke teman-teman, jadi itulah cerita untuk hari ini. Sebenarnya masih ada kelanjutannya, cuman aku sambung di video selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan sampai cerita ini selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari channel ini. Saya Erwin, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Terima kasih.